Seorang muslim perlu membangun personal branding sebagai individu yang dapat mencerminkan ajaran Islam secara kafah agar dapat memberikan persepsi yang tepat untuk masyarakat luas. Secara epistemologi, personal branding umat Islam dapat tercermin dari akhlak dirinya sendirinya, yaitu ketika seorang muslim mengamalkan ajaran Islam dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keberhasilan personal branding dalam Islam tidak diukur dari aspek popularitas atau pengakuan validitas seseorang, tetapi dari seberapa besar kemanfaatan yang dapat diberikan kepada orang lain dan seberapa besar keberkahan dapat diraih. Personal branding dan didesain dan diniatkan dengan 3 elemen pokok, yaitu lillahi ta'ala, hablum minallah, dan hablum minanas sebagai aksiologi. Kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya jauh sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar dikenal sebagai As-Siddiq yang membenarkan. Sahabat Rasulullah SAW lainnya yaitu Umar bin Khattab dikenal sebagai Al-Faruq yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Lantas kita ini, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, terutama diri saya sendiri, kita ingin dikenang sebagai apa dan sebagai siapa? Apa saja legasi yang dapat kita tinggalkan? Di era digital saat ini, saya telah memberikan 3 tanggapan personal branding, yaitu kini kita sulit membedakan diri karena banyaknya konten serupa di media sosial. Perbedaan antara citra digital dan realita sebenarnya yang dapat merusak reputasi. Audiens semakin kritis terhadap keaslian individu di media sosial. Untuk itu, mari kita selalu mengajarkan bahwa setiap muslim adalah khalifah di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, disebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sedangkan tolak ukur dari keberhasilan personal branding dalam tata nilai Islam tidak semata-mata berpatokan pada popularitas atau pengakuan validitas, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada orang lain dan seberapa besar keridhaan dapat diraih. Maka hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Adalah harus menjadi rujukan ketika kita menetapkan action plan saat membangun personal branding. Karena di dalam realitas kehidupan, orang baik belum tentu dikenal baik. Orang pintar belum tentu dikenal atau dipersepsikan sebagai orang pintar. Untuk itulah kita perlu menambahkan kompetensi, attitude, serta knowledge dari kita secara terukur agar persepsi masyarakat terhadap umat muslim sesuai dengan fakta dan realita. 7 keutamaan personal branding yang dapat kita manfaatkan lebih luas dan lebih berdampak lebih luas karena dapat diakses oleh dan lebih banyak para pihak terkait.